Masuk ke acara berikutnya, yaitu kesan pesan dari alumni. Ini permintaan dari panitia yang akan disampaikan oleh beliau Al Ustadz Profesor Dr. Sanuri SAG MPhil. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan kita muliakan bersama guru kita, orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Hasan. Luar biasa beliau. Saya bangga sebagai putra beliau, putra dari Man Rengel. Kita bangga semuanya karena kita adalah putra dari para pejuang. Ini saya kira luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Saya juga ingin mengucapkan yang sangat kita hormati dan kita muliakan bersama Bapak Lili, yang dulu beliau ini terkenal dengan sebutan Bapak Toli. Nyuwun pangapunten, Pak. Beliau dulu yang banyak bimbing saya. Waktu itu saya adalah ketua OSIS angkatan 93 dan beliau adalah pembina OSIS kami. Makanya saya tidak akan pernah melupakan, semua adalah pejuang. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Kiai Haji Badaruddin MAG. Beliau juga termasuk pejuang, pendiri yang luar biasa, memberikan dedikasi beliau yang sangat spektakuler untuk para siswa dan anak-anak didiknya. Dan yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu guru saya yang sempat saya ingat, mungkin almarhumah Ibu istri dari beliau Bapak Hasan itu Ibu Tuti. Beliau ada orang yang sangat sabar sekali. Kemudian Bapak Kepala Sekolah Man Rengel yang sangat saya muliakan juga. Di sini juga ada guru-guru saya, ada Pak Muhid. Terus terang saya ini berdiri di hadapan panjenengan semua para pejuang ini saya keder. Kalau mungkin dalam dunia kampus ya kita biasa ada seminar yang gitu itu, yang model gitu itu. Tapi begitu saya harus datang ke Man ini, saya jadi siapa saya ini? Ternyata kecil saya ini di hadapan beliau-beliau ini. Tapi di balik kecilnya saya itu ada sebuah kebanggaan yang luar biasa dari seorang yang sangat kecil itu, karena kita pernah didik oleh orang-orang yang hebat, para pejuang-pejuang yang hebat. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua, mudah-mudahan pertama diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga beliau ini diberikan usia yang panjang, yang barokah, yang sehat. Allahumma amin, sehingga masih bisa menunggu kita. Dan yang sangat saya hormati, saya muliakan kakak-kakak alumni saya, kemudian mungkin juga ada teman seangkatan dengan saya atau adik-adik angkatan saya. Saya adalah hanya satu dari sekian putra putri Man Rengel yang sempat menimba ilmu di sini, dan ini merupakan sebuah kebanggaan yang tidak pernah kita lupakan. Saya merasa bahwa benar kalau tadi itu ada perubahan nomenklatur. Bagaimana kalau nama atau istilah ikatan alumni itu diganti dengan ikatan pejuang? Tadi mungkin kalau saya tidak salah begitu. Ya karena memang ini adalah tempat pejuang. Ini adalah Man para pejuang. Kita beri tepuk tangan untuk semua pejuang yang telah membesarkan Man ini. Pokoknya tepuk tangan terus pokoknya. Saya mau ngomong apa, saya bingung di sini nih. Saya ini ya sudah kira-kira 31 tahun yang lalu. 31 tahun yang lalu saya keluar dari Man ini, masuk lulus ya.
kemudian saya meneruskan studi saya. Alhamdulillah atas izin dan rahmat Allah, Allah memberikan izin kepada saya untuk kemarin selama 1 bulan Ramadan itu mendapat undangan dari KBRI Belanda, Kedutaan Besar Belanda di Den Haag. Kemudian kami diundang di sana untuk memberikan ceramah selama 1 bulan. Di sana saya ceramah di hadapan orang itu saya kuat. Ini saya grogi di sini saya. Benar, karena apa? Karena saya berada di depan guru-guru saya yang jauh lebih alim, lebih sepuh, lebih ikhlas. Maka ketika saya berada di sana, saya hanya teringat dengan guru-guru saya yang pernah mengajari saya tentang akhlak, tentang iman. Bagaimana dulu Pak Mukhid itu mengajarkan saya menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dengan artinya. Ketika saya sedang menjelaskan Al-Quran, ya, itu saya teringat dengan beliau. Ketika saya sedang menjelaskan pakai bahasa Arab, karena jamaahnya itu ada orang, mohon maaf saya cerita enggak apa ini Pak. Ini bukan pamer, tidak, tapi saya hanya ingin menyampaikan sesuatu yang pernah saya dapatkan dari sini, kemudian itu sampai sekarang ini masih membekas dalam jiwa dan raga saya. Ketika saya menyampaikan orasi atau ceramah dalam bahasa Arab, karena banyak orang Maroko dan orang Turki di sana itu, maka saya teringat dengan Bapak Dr. Ki Haji Badarudin yang pernah mengajari bahasa Arab saya dulu. Kan beliau guru bahasa Arab saya dulu, dan saya tidak pernah dapat nilai 8, pasti 9. Andaikan ada nilai 10 mungkin saya dikasih nilai 10 ya. Ya, tentu kalau terkait dengan organisasi, cara manage orang, cara manage waktu, Pak Lili adalah jagonya. Cara bermain musik, beliau juga jagonya. Maka saya di sana Pak Lili 1 bulan saya terus ceramah, dan 1 bulan itu 30 hari itu mesti ada sesi nyanyinya. Jadi nyanyi sholawatan, ya kadang-kadang lagu bahasa India, kadang-kadang lagu bahasa Inggris yang mudah-mudah gitu aja Pak Lili. Dan setiap saya nyanyi, apakah lagu India yang kemudian saya alihkan ke sholawat, saya ambil liriknya, ya, itu saya selalu teringat dengan beliau. Alhamdulillah, ini barokahnya Manrengel. Iya benar, iya. Dan mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat YouTube-nya ya, link di YouTube itu. Ketika saya di sela-sela ceramah itu kadang-kadang juga ada kiroahnya juga. Ya kan, orang sana itu suka dengan yang gitu-gituan, yang fantastik begitu itu. Nah, ketika saya membacakan ayat dengan lagu, dengan tilawah, dengan suara yang tinggi, saya selalu ingat dengan guru saya mengajari saya belajar membaca Al-Quran. Beliau di depan saya ini, Bapak Sadari. Beliaulah yang mengajari saya mulai dari ta'awud sampai basmalah sampai shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu-lagu seperti ini ya saya dapatkan dari Bapak Sadari. Ya, banyak sekali yang saya dapatkan dari para guru, Bapak Ibu guru yang kemudian saya selalu ingat. Jadi selama 1 bulan saya di sana, yang sebelumnya saya pernah di Jepang juga dengan acara yang sedikit sama lah. Dan saya selalu teringat dengan MAN di mana saya pernah belajar. Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan saya muliakan. Saya itu sering riwa-riwi lewat MAN di sini. Saya sering napak tilas. Dan anak-anak saya pasti saya ceritakan. Saya ceritakan kepada anak-anak saya, "Nak, dulu di sini Bapak pernah belajar. Di sini dulu Bapak pernah mandi di kali di bawah itu. Di situ Bapak pernah mandi." Ada adik kelas saya itu di sana, ya di Sendang itu. "Di sini dulu Bapak pernah belajar dengan guru-guru Bapak." Sekarang anak saya juga ikut dan selalu saya sampaikan kepada anak-anak saya, "Bapak ini bangga dengan guru-gurunya Bapak." Saya bilang begitu. Makanya setiap kali saya lewat MAN ini, maka dalam hati saya mesti bergetar Bapak Ibu. Benar, setiap kali saya lewat ini sekolah ini pasti bergetar.
Kenapa? Karena ini adalah tempat yang bersejarah, yang pernah mengukir, yang pernah menumbuhkan semangat belajar. Ya di kelas ini, di sekolah ini, Manrengel ini. Saya mohon maaf kepada senior-senior saya, kakak-kakak saya, mulai dari angkatan 87 ya Bu ya, 87 sampai dengan ya sekarang ini, unfortunately sayang sekali ini yang alumni yang tahun-tahun ini mungkin tidak atau belum bisa hadir ya. Tapi saya kira ini sudah cukup terwakili. Kami sebagai atau atas nama alumni Madrasah Aliyah Negeri Manrengel, yang pertama ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru kami semuanya yang mungkin kami tidak bisa menyebut namanya satu persatu. Saya tadi diingatkan sama istri saya, waktu saya di Belanda itu saya dipesan oleh guru saya, nanti kalau di Belanda Pak, tolong hafalkan nama orang itu satu-satu. Satu hari harus ada 2 nama yang dihafalkan. Untuk apa? Ternyata ketika perpisahan itu ada nama yang tidak saya sebut, nama yang melupa saya sebut. Namanya Pak Mukhlis, usianya 86 tahun tapi masih kuat berjalan, kuat nyetir sendiri. Itu yang ngajak saya keliling Amsterdam. Ternyata kemudian lupa tidak saya sebut, dan dia juga yang ngasih coklat saya. Mohon maaf, coklatnya sudah habis Bapak Ibu. Dan ketika saya lupa menyebut namanya itu, beliau merasa tersinggung. Kenapa nama saya nggak disebut? Bukankah saya ini yang mengajak sampean berjalan-jalan? Wah, mohon maaf sekali Pak, saya itu saking banyaknya yang harus saya hafalkan sehingga nama Bapak itu terlupakan, tidak sempat saya sebut. Maka, tapi ini kasusnya beda dengan di sini. Bapak Ibu yang tidak disebut atau tidak, saya kira sama saja. Oleh karena itu, yang sempat saya sebut, yang saya masih hafal namanya saya sebut, yang tidak hafal namanya mohon maaf sekali. Ternyata semakin tua ini semakin pikun. Sehingga banyak nama-nama dari guru saya yang saya lupa. Tadi Pak Satriono saya juga sempat pangkling ya. Beliau dulu yang ngajari saya bahasa Jerman. Dan ternyata ketika saya belajar filsafat itu, ya saya teringat banyak istilah Jerman itu kan dari filsafat itu kan dari banyak mana Pak. Jadi istilah-istilah Aufklärung ya, enlightenment dan sebagainya, bitte morgen, bitte langsam ya. Ketika ternyata saya ceramah, ada beberapa orang dari Jerman Pak, karena di Belanda sana kan kompleks sekali. Nah saya teringat, saya dulu pernah diajari oleh Pak Satriono bahasa Jerman, bitte langsam, tertawa semuanya. Maksudnya jamaah itu dari mana Ustadz kok tahu kata bitte langsam? Ya dari guru saya. Siapa namanya? Saya sebut nama, cuma karena saya lupa Pak, cuman saya janji, saya sebut namanya, oke ini rahasia, saya bilang begitu. Benar, saya nggak bohong, benar, itu bitte langsam, mereka senang sekali. Jadi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru kami, para pejuang agama, pejuang pendidikan, pejuang akademik, pejuang kehidupan. Kita banyak belajar dari beliau, kita banyak belajar dari contoh-contoh yang beliau berikan, beliau sampaikan. Kita banyak belajar bagaimana beliau menghadapi persoalan dan bagaimana cara men-solving atau memecahkan persoalan itu. Tadi Bapak Hasan juga sempat mengatakan bahwa kalau engkau menghadap saya, jangan bicara kesulitan, jangan bicara kegagalan, tapi sampaikan saja yang baik-baik. Maka ini adalah satu spirit, satu semangat untuk kita semua, bahwa iya, kita memang hanya akan menyampaikan kepada manusia itu yang baik-baik saja. Keluh kesah kita sampaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan sangat saya muliakan, saya adalah mungkin adik panjenengan jauh, junior panjenengan jauh, tapi saya kemudian disuruh untuk berdiri sini. Sungguh saya ini merasa gimana? Ini adalah sebuah kehormatan yang luar biasa bagi saya dan mewakili seluruh adik-adik panjenengan semua dan seluruh lulusan atau alumni Manrengel yang luar biasa.
kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kami yang sebesar-besarnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita doakan bersama, semoga Bapak Ibu guru kita semuanya oleh Allah diberikan usia yang panjang, barokah, manfaat, maslahah fiddin wa dunya wal akhirah. Putra-putra beliau semuanya jadikan orang-orang yang sukses fiddin wa dunya wal akhirah. Ya sudah cukup. Saya kira mohon maaf atas segala kekurangan dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.